أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah bertakwa Allah dan syukur teman-teman yang benar-benar saat ini dimanapun dan kapanpun teman-teman berada, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk memahami ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, pasti Allah akan berikan kepada kita pemahaman yang dengan pemahaman itu kita bisa melaksanakan insyaallah. Kita sudah sampaikan di surat Al-Ghafir bahwa para penjaga neraka waktu itu ketika dimintai tolong oleh orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar, salah satunya adalah Fir'aun dan teman-temannya serta orang-orang yang mengikuti sifat-sifatnya, malah itu bertanya balik, apakah belum datang Rasul kepadamu menjelaskan ayat-ayat Allah? Mereka menjawab, iya sudah datang. Kalau bahasa lainnya adalah ada orang-orang yang terus-menerus mengajak kepada Allah, ada nggak? Lalu mereka mengatakan, iya sudah ada. Maka berdoalah Anda, dan doa orang-orang ingkar setelah di akhirat tak ada gunanya, sia-sia. Dan ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti Allah akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman. Ya. La nasru rusulana walladzina, pasti akan ditolong. Bentuk pertolongannya bermacam-macam, ya. Seperti doa, ya. Doa pun dikabulkan bermacam-macam. Ada yang langsung diberikan, ada yang ditunda, ada yang diberikan pahala yang di akhirat, ada juga yang diganti. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-52 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari di mana hari di mana la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum, tidak bermanfaat pertolongan orang-orang zalim, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat kediaman yang paling buruk. Nah, ini mengingat bagi kita bahwa ada satu hari nanti di mana orang-orang zalim itu mohon pertolongan. Ma'dziratuhum, jadi mereka minta pertolongan. Salah satunya kemarin minta pertolongan dengan para penjaga neraka. Yang waktu itu di dunia itu sempat ada yang nyinyir gitu ya terhadap penjaga neraka. Abu Lahab atau Abu Jahal itu sempat bilang, kalau penjaga neraka 19, 18 saya yang hajar, satu kamu aja proyek. Begitu sombongnya Abu Jahal atau Abu Lahab. Padahal penyebutan kata 19 dari neraka itu untuk memperkuat kaum muslimin, bahwa Allah punya rencana. Kan biasanya begitu. Emang berapa jumlah yang ngurusin neraka gitu? Allah jawab. Bagi orang kafir selalu Allah, cuma sedikit gitu biasanya. Cuma sedikit, biar saya ngajar 18 orang. Ya mati lagi semua pada gitu. Begitu pun cerita Fir'aun lebih. Bagaimana Fir'aun begitu luar biasanya, saya bunuh
sujud itu, para penyihir sujud. Penyihir sujud. Bagaimana cara pembunuhannya? Ini potong Pak, tangan kanan, terus sama kaki kiri, menyilang, penyiksaan. Ya pasti langsung dan orang-orang itu kan nggak peduli. Anak-anak yang dari Israel itu apa ya? Ya. Dan itu mirip dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada yang ditombak perutnya supaya ada yang dicekik, ada yang ditimbang, ada yang ditaruh di ruang panas. Bahkan ada yang gayanya penyiksaannya begini. Kan kita nggak tahan kalau ibu kita nangis, ya kan Pak ya? Kita nggak tahan kalau ibu kita nangis. Apa yang dilakukan salah seorang ibu yang anaknya masuk Islam? Puasa makan, berhari. Pokoknya saya tidak akan mau makan kalau kamu tidak kembali lagi ke agama kami. Maksudnya agama jahiliyah. Tapi apa yang dilakukan oleh anak ketika melihat ibunya sudah kurus kering hampir mau mati? Anaknya itu bilang, "Ibu, kalau ibu punya 100 nyawa," ini kata, "dan nyawa itu keluar satu persatu dari ibu, punya 100 nyawa, keluar satu persatu, mati dan sebagainya, itu saya tidak akan meninggalkan agama." Akhirnya ibunya itu tahu kekuatan hati anaknya, akhirnya makan lagi. Tidak dijelaskan pada saat itu apa ibunya masuk Islam seperti itu. Tapi berbagai bentuk penyiksaan. Nah orang-orang ini yang meminta pertolongan, ya Allah, satu hari aja kasih keringanan, kasih keringanan. Makanya kata Allah, la yanfa'u dhalimina ma'adziratuhum, la yanfa'u, gak manfaat dia minta pertolongan apapun itu. Pada saat ini lahu laknat, satu dia mendapat laknat, yang kedua mendapat tempat yang sangat buruk. Sudan itu artinya negeri atau tempat. Itu buruk, paling buruk. Itu sebenarnya menyambung yang kemarin cerita tentang rombongan orang-orang kaum zalim yang sebelumnya malah berantem dulu. Mereka berantem, yang pengikut ngomong sama yang pemimpin, "Saya kan pengikut kamu, ayo dong kamu gimana caranya supaya kita meringankan ini siksanya." Apa kata mereka? "Nah, kamu ngomong kayak gitu, saya juga disiksa." Jadi ini Pak, jadi berdebat. Jadi saya menganggap dengan keterangan ini, menurut pertimbangan saya, sambil disiksa itu dia sambil mikir juga, kan bisa ngomong, berarti sambil sadar gitu penyiksaan. Kita lanjut di ayat yang ke-53. Surat Ghafir ayat 53. Walaqad atayna Musal huda wa awrathna bani Israila al-kitab. Dan sungguh kami sudah turunkan kepada Musa al-huda, petunjuk. Wa awrathna bani Israila al-kitab, dan kami mewarisi bani Israel al-kitab. Nah ini contoh orang-orang yang mukmin. Salah satu di antaranya adalah pengikut Musa. Dan Musa punya petunjuk. Kalau dalam bahasa mudanya itu ada 10 perintah Allah kepada Nabi Musa, dan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa sama seperti perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyebutkan Allah, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh orang, begitu sama. Kenapa sama? Ya karena Musa disuruh sama Allah, sama berarti sama Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada sebenarnya agama Yahudi itu, Nasrani itu ada. Agama itu adanya Muslim, Innal Islam. Sesungguhnya
din bagi Allah itu adalah Islam. Selain itu bukan din gitu. Selain itu sebenarnya bukan. Pak, berarti bahwa agama lain itu bukan agama. Lah kalau kita beriman pada satu agama, berarti agama lain kita ingkar kan? Kan normal tuh begitu. Makanya jangan pusing dari Allah. Ya. Nah, bukannya kita menafikan agama lain itu tidak eksis, mereka eksis. Cuma masalahnya kan jalan itu berbeda. Dan kita ada kesamaan, samanya adalah sama-sama mau berbuat baik. Mana ada agama yang nggak pengen berbuat baik? Mungkin kalau habis agama itu, kalau ada ya. Sebenarnya ada juga. Karena contohnya ini ada salah satu kepercayaan yang membolehkan umatnya itu memukul dirinya dalam satu perayaan agama dia, bahkan pakai pecut saling memukul. Itu adalah. Nah kalau begitu kan merusak diri, ya. Iya, mendolimi diri sendiri gitu. Sekarang pertanyaannya lah, secara logika, walaupun itu katanya karena Husain dibunuh, kan gitu ceritanya. Karena Husain dibunuh kita itu merasakan penderitaan. Dan kita nggak kayak gitu. Kalau begitu, ya jadi dibunuh juga kita merasakan penderitaan. Ya itu. Jadi kembali lagi, salah satu petunjuk yang diberikan Allah adalah petunjuknya Nabi Musa dan mewarisi kitab Taurat ya, pada Bani Israel, dan berarti mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tidak membawa, jangan salah ya, kita kan agama Islam didirikan oleh siapa? Muhammad SAW. Sama agama Islam itu dari zaman Nabi Adam gitu. Jadi jangan berpikir bahwa agama Islam jadi didirikan waktu zaman Nabi. Lah sekarang Ibrahim agamanya apa? Ibrahim agamanya apa? Agamanya Islam. Isa agamanya apa? Islam. Islam kan artinya betul kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya, taslim artinya dia tunduk. Hanya menganggap Allah saja yang bisa menyelamatkan dia. Islam. Jadi kalau ada yang menyatakan Islam itu agama pecahan dari agama, enggak. Islam itu dari awal ya. Dari penciptaan. Kenapa yang disebut Islam itu pada Allah. Jadi di sini ada Alkitab ya. Israel kita. Dia punya Alkitab bagi Israel. Apa yang baik di Alkitab yang benar waktu itu ya, kita yakin itu dari Allah. Nah kalau yang sekarang gimana? Yang tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kita harus silakan. Nggak boleh. Ada satu ketika Umar bin Khattab itu bawa lembaran Taurat Pak. Dia bawa Taurat untuk ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia juga mempelajari ini, gitulah kira-kira gitu lah, kayak kita lah kan ngebanding ini, ngebandingin ini ada kitabnya, ada ustadznya, ada sebagainya. Ketika sampai kepada Nabi, Nabi marah. Apa kata Nabi? Kalau Musa ada sekarang dia ikutin saya. Gitu. Kalau Musa ada hari ini dia ikutin saya. Artinya apa? Artinya perintah juga, seolah-olah perintah kepada umat jangan ngambil yang lain. Sekarang udah ada Al-Quran. Ya, buat apa ada khataman nabiyin sebagai penutup para nabi dan penutup risalah? Sehingga Al-Quran itu sudah cukup gitu. Al-Quran ini sudah cukup sebagai penutup risalah, selesai. Jangan cari-cari yang lain. Karena sebenarnya secara ini sama aja. Cuma kenapa diturunkan Nabi Muhammad SAW oleh Nabi terakhir? Ya, karena sudah dianggap ada penyimpangan di
Ayat selanjutnya, Huda wa dzikra lil albab. 54. Huda sebagai petunjuk, wa dzikra dan pengingat bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi Alkitab itu sebagai petunjuk termasuk pengingat. Ya, makanya Al-Quran itu ada beberapa ayat yang diulang, artinya seolah-olah mirip ayatnya, bahkan ada yang persis sama, tapi dia bisa latar belakang dari pernyataan di Al-Quran biasanya berbeda-beda. Contohnya misalnya ada ayat-ayat tentang yang sering diulang, ya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Misalnya, maka nikmat Allah mana yang kau dustakan. Tapi ayat sebelum dan sesudah ini berbeda lah. Pertama tentang jannah, tentang surga, ya. Kemudian ada juga tentang alam semesta. Jadi ini ada juga ayat-ayat misalnya yang sering diulang-ulang itu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, bahwa di surga itu ada sungai-sungai, ada sungai yang tahtihal anhar yang mengalir sungai-sungai khalidina fiha, dan mereka kekal ya. Tapi urutan ayatnya atau ditaruh ayatnya itu berbeda-beda. Makanya Al-Quran itu selalu bisa digali kapanpun, dimanapun, dan bentuknya atau pemahamannya bisa berbeda-beda. Ya, tapi satu tujuannya yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga disebutkan dzikra, pengingat. Ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku itu basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Berarti peringatan itu artinya kabar berat, kabar berbahaya gitu. Ya. Kabar gembiranya apa? Rasulullah sering menceritakan. Ada seorang badui itu artinya orang dusun, desa, datang kepada Nabi. Wahai Nabi, wahai Muhammad SAW, ya Nabi, kalau aku mengucapkan syahadat, aku sholat yang wajib, itu kata Nabi, aku berpuasa yang wajib. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Aku berpuasa yang wajib, aku sholat yang wajib, aku berzakat yang wajib. Aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram. Dakhalal jannah, ada huruf jannah. Apakah aku masuk surga? Ini yang wajib-wajib semua, Pak. Kata Nabi, iya. Artinya kalau seorang mukmin itu mengerjakan kewajiban saja, tidak mengerjakan sunnah, ini ya, itu masuk surga asal semua dilakukan, Pak. Saya sholat tapi saya nggak mau zakat, bisa. Itu diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu salah satu gerakan pertamanya adalah memberantas orang yang tidak mau berzakat. Umar waktu itu bilang begini, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, Amirul Mukminin, dia itu sholat loh, gitu. Dia itu sholat gini, mengucapkan la ilaha illallah, sholat dia. Cuma dia nggak mau zakat. Apa kata Abu Bakar? Aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Nggak boleh dipisah. Makanya kan setelah itu sampai disebut ini sama Abu Bakar, kalau perlu seutas tali untuk pengikat kambing yang biasa dia pakai untuk bersedekah tidak diberikan, saya minta. Artinya sholat, zakat, puasa itu kewajiban, nggak boleh kan? Saya mau sholat tapi saya nggak pernah mau puasa, nggak bisa gitu. Nah kata Nabi SAW kepada orang baru itu, iya benar.
kita memandang tingkatan surga begini Pak. Orang yang lebih rendah memandang tingkatan surga di atas itu seperti melihat bintang. Jauh banget kan? Gitu. Jadi kalau dia dapat surga level 1 misalnya, kemudian melihat orang yang dapat surga level 2 itu seperti melihat bintang. Gitu. Bisa kelihatan tapi seperti melihat bintang. Saking jauh. Makanya kita harus berlomba-lomba dalam baik apapun. Mulai sekarang kita berlomba-lomba dalam baik. Mudah-mudahan. Jadi sebagai ulil albab, sebagai orang yang mengatakan bahwa kita ini berpikir, bisa melakukan pemahaman, ya kita dapat Alkitab itu udah rezeki. Bahkan ada yang mengatakan, ya, salah satu ulama kita bisa datang sholat, kita bisa bangun subuh, kita bisa datang untuk mengkaji Al-Quran. Itu wujud kecintaan Allah. Wujud bahwa Allah mau membimbing. Kata Nabi SAW, sering saya sampaikan, man yuridullahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang